Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, kemudahan, keberkahan, kelapangan hati kita, sehingga kita duduk di majelis yang mulia ini. Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan dan kegundahan hati kita, dan Allah kabulkan setiap harapan dan cita-cita kita. Salawat dan salam Allah curah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Di dalam mukadimah, di dalam surat Al-Kahfi sesuai dengan nama masjid yang kita cintai ini, di ujung ayat, di ayat yang ke-110, ada di antara penggalan ayat yang ada di tengah-tengah. Di situ Allah menyampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang berharap bertemu kelak live streaming dengan Allah dalam ridhonya, dalam jannahnya Allah, maka tidak ada pilihan kita kecuali falyamal amalan shalihah, yaitu dengan syarat kita senantiasa perbanyak dengan amal saleh. Mudah sebenarnya kita mengucapkan amal saleh. Syaratnya juga tidak terlalu berat. Cukup amal saleh itu hanya 2. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah cara. Yang pertama apa? Niat. Di awal-awal bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab ikhlas itu memuat karya Syekh Imam An-Nawawi yang hidupnya hanya 45 tahun, tapi karyanya begitu fenomenal. Dalam kitab itu awal-awalnya jelas apa niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa niat supaya kemudian itu menjadi amal soleh kita? Tidak ada lain adalah ikhlas.
ikhlas. Ibadah karena hati lebih Allah sukai. Jadi ikhlas. Dikuatkan lagi di dalam surat 98 di ayat yang kelima, yaitu surat Al-Bayyinah. Supaya lebih kuat kita. Ikhlasnya seperti bagaimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aku perintahkan manusia untuk beribadah kepadaku, dan ibadahnya harus dengan mukhlisin, dengan keikhlasan. Ikhlas itu adalah, secara definisi ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk. Hanya berharap kepada ridho Allah. Jadi tidak perlu lagi ketika kita dipuji, disanjung, ya. Karena semuanya pujian, sanjungan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pujian manusia itu barangkali selagi dia punya jabatan, selagi kemudian kita puji ketika dia punya kekayaan, maaf barangkali ya, ketika sudah tidak lagi menjabat seperti hanya rakyat, itu pujian itu lepas. Betul? Ketika dia punya dengan kekayaan, mungkin kita datang, maka akan dibedakan antara teman dan sahabat. Kalau lagi teman barangkali lagi kaya, lagi ada, lagi punya jabatan, kita dekat, Pak. Betul? Tapi sudah lepas jabatannya, sudah lepas kekayaannya, apakah masih datang enggak? Ya kan? Seperti itu. Tapi kalau sahabat lagi senang, lagi susah, dia senantiasa ada di samping kita. Setuju? Maka yang pertama tadi, amal soleh itu akan jadi bernilai di hadapan Allah bila mana dia dengan syarat adalah niat karena ikhlas karena Allah. Artinya putus harapan kita dari makhluk, hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah kepada kita itu akan terlihat jelas ya, saat kepada kita diberikan segala fasilitas hidup ini. Orientasi itu adalah ridho atau tidak Allah ketika kita jemput rezeki. Jadi bahasanya kita bukan mencari rezeki, ya, tapi kita menjemput rezeki. Kalau kita mencari rezeki, maaf barangkali banyak orang yang mencari rezeki ini dengan cara yang salah. Pengennya suka kaya, tapi ujung-ujungnya karena salah caranya, sehingga dia jadi suka miskin. Betul tidak ini? Betul Pak? Karena mencari rezekinya salah. Tapi kita bagaimana menjemput rezeki? Karena hakikatnya rezeki ini sudah Allah tebar di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, semuanya jelas dengan rezekinya. Maka poin yang pertama ini kita niatkan dalam bentuk apapun pula, supaya ini dijadikan amal soleh di hadapan Allah. Dan kelak kita bisa bertemu, berjumpa dengan ridhonya Allah. Maka niat yang harus kita luruskan adalah
ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Orang yang ikhlas itu dia tidak perlu sanjungan, tidak perlu pujian. Ketika dia datang, walaupun dia lelah, tapi karena ikhlas, maka orientasinya adalah lillah. Lelah itu jadi lillah. Syarat yang kedua, orang yang beramal soleh itu adalah caranya yang benar. Caranya yang benar. Bagaimana cara kita yang benar? Supaya itu menjadikan semuanya jadi amal soleh, cara yang benar ini tidak lain adalah kita berhati-hati yang pertama dari cara ketika kita menjemput rezeki itu harus dengan cara yang benar. Orang yang kemudian berangkat haji, orang yang berangkat umroh, ataupun ketika dia berzakat, ataupun kemudian ketika dia berinfak dan sedekah. Betul Pak, itu amal soleh Pak. Betul tidak? Itu amal soleh. Tetapi itu kalau caranya tidak benar, apakah maaf? Mungkin hasil dari cara korupsi, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia pikir dengan umroh ini untuk membersihkan hartanya. Ketika dia berinfak untuk membersihkan harta ataupun zakat dan infak dan sebagainya. Kalau caranya salah, amal soleh itu tidak akan jadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang benar inilah Allah telah memberikan kepada kita mudah, berbagai kemudahan. Coba kita jemput rezeki ini biar banyak keberkahan sebagaimana di kajian-kajian sebelumnya, supaya ada keberkahan rezeki kita itu. Karena namanya rezeki itu ada sesuatu yang bisa membawa manfaat kita. Itu namanya rezeki. Rezeki itu sesuatu yang bisa membawa manfaat. Orang mungkin bisa jadi penuh di ATM-nya, di banknya barangkali. Bahkan mungkin bahasanya tak berseri, Pak. Tapi itu tidak akan menjadi rezeki baginya. Kalaupun itu tidak ada manfaat baginya. Ingat, kita semuanya adalah wajah-wajah sakaratul maut, Pak. Betul, Pak? Apakah pernah kita terfikir nanti kita bikin wasiat kepada yang ngurus kita, jenazah kita, ya, kain kafan kita, apakah bikin saku kita hanya sekedar untuk ngisi ATM nanti di akhirat? Tidak yang kita bawa. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya tidak ada yang kita bawa. Ya. Apapun yang kita miliki itu semuanya akan terlepas. Maka supaya keberkahan ini kemudian datang kepada kita, cara yang benar tadi, supaya jadi amal soleh, maka rezeki itu jemput kita. Paling tidak, laksanakanlah minimal kita sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat sekalipun. Jadi sering kita berlepas, sering terlena dari waktu di antara isyraq sampai waktu zuhur. Banyak, panjang waktu Pak, ya kan? Panjang kita waktu, karena mungkin asik kita olahraga, ya, ataupun ketika kita asik jalan-jalan pagi sampai siang menjelang, sudah mendekati waktu zuhur, ini belum sholat ini, jangan-jangan hari ini rezekiku tidak berkah nih, ya kan? Maka segera kita, kebiasaan ini akan kemudian jadi biasa, bahkan kita rubah Pak. Awalnya kita dipaksa, kemudian dari paksa, kemudian itu tumbuh jadi kewajiban. Berubah dari kewajiban ini jadi kebutuhan. Dan kalau sudah makomnya pada kebutuhan, maka akan nikmat ini kalau jadi kenikmatan. Dipaksa, kewajiban, kebutuhan, jadi
kenikmatan. Ada rasa gelisah tentu ketika kita tidak bisa menikmati ini. Kenapa? Karena berlepas daripada salat duha. Kejar itu semuanya. Jadi kalau hari ini kita ingin berkah, di antara waktu yang kita lalui ini sampai nanti menjelang waktu Jumat, ada banyak waktu kita. Berapa menit sih? Kita kejar supaya hari ini keberkahan ini senantiasa kita dapatkan dan tidak berlepas. Sehingga di mukadimah tadi layaklah kita sebagaimana tadi Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan shalih. Siapapun yang berharap kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kecuali kita perbanyak dengan amal saleh, amal kebajikan. Semoga dengan amal kebajikan ini menghantarkan kita kelak nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita lakukan. Paling tidak kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sampaikan, mari kita akhiri dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita lantunkan menggetarkan aras Allah, diijabah Allah, dikabul oleh Allah, dan harapannya Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Dan syakirin hamdana ini hamdiyah ini tapi manzidah. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi lijalika karimah sultan. Duhai Allah, Engkau Maha menatap, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan. Hamba-Mu yang berlumuran dosa dan Allah, jadikan hari ini hari yang terbaik, hari yang terindah, di mana Kau indahkan akhlak kami, ya Rabb. Engkau berikan kepada kami segala kemudahan, kebaikan ini, rezeki yang halal, rezeki yang maslahat, rezeki yang berkah dunia dan akhirat. Ya Rahman, ya Rahim, tanamkan kepada hati kami keistiqomahan di dalam ibadah kami, ya Rabb. Perbaiki cara ibadah kami yang sesuai dengan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampukan kami, ya Rabb. Jadikanlah setiap tetes keringat kami itu menjadi jalan keridhaan dari-Mu, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, hamparkanlah kepada kami pintu-pintu rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Mudahkan kami untuk menjemputnya, ya Rabb. Jadikan setiap apa yang kami dapatkan ini diberikan kepada anak kami, diberikan kepada istri kami, diberikan kepada keluarga kami. Itu rezeki yang bisa membawa maslahat dunia dan akhirat. Ya Rahman, ya Rahim, ada yang tersembunyi di dalam batin hati kami. Engkau mengetahuinya, ya Rabb. Kabulkanlah harapan dan cita-cita kami. Jadikanlah takdir yang terbaik adalah takdir yang sesuai dengan takdir-Mu, ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-Mu. Dan ketika kami diuji dengan berbagai musibah, jadikan kami orang-orang yang bersabar, ya Rabb. Rabbana innana samina munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sallallahu ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu fiqil mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil